Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rama Aulia dengan NIM 2433833 akan mempresentasikan hasil dari klasifikasi material teknik yang telah saya pelajari. Baiklah, langsung saja materi yang akan dipelajari. Nah, di klasifikasi material teknik ini kami akan pelajari 4 macam. Yang pertama, logam, yang kedua, keramik, yang ketiga, polimer, yang keempat adalah komposit. Baiklah, yang pertama, logam. Logam adalah material teknik yang mempunyai daya hantar listrik yang tinggi, dengan mempunyai sifat konduktor yang baik, dan tahan terhadap temperatur tinggi, mempunyai dinding tinggi, keras, mencilap, tidak tembus cahaya, dan dapat dideformasi, sehingga banyak digunakan pada banyak konstruksi. Yang kedua, kata logam itu tersendiri berasal dari kata Yunani, yaitu matalon, yang berarti bahwa suatu unsur kimia yang siap bergabung menjadi ion, kemudian memiliki suatu ikatan logam, dan dianggap sebuah logam mirip dengan kaiton yang ada di bawah elektron. Unsur-unsur logam. Selanjutnya adalah unsur-unsur logam. Nah, di unsur-unsur logam ini memiliki 3 aspek. Yang pertama, unsur non-logam, yang kedua, unsur logam, yang ketiga, unsur semi-logam. Yang pertama, unsur non-logam. Unsur ini, logam tidak memiliki sedikit pun sifat logam. Kebanyakan unsur non-logam ini memiliki ciri fisik dan bentuk yang berbeda satu sama lainnya. Untuk jenis unsur non-logam seperti oksigen, iodin, silikon, neon, nitrogen, karbon, klorin, helium, hidrogen, fosforus, fluorin, balerang, dan bromin. Yang kedua adalah unsur non-logam. Unsur pada material ini memiliki bahan bersifat sangat mengkilap dan mampu menjadi penghantar listrik dan panas yang baik. Untuk jenis unsur logam seperti aluminium, besi, emas, barium, kalsium, kalium, kromium, natrium, mangan, dan magnesium. Yang ketiga adalah unsur semilogam. Unsur semilogam dan non-logam satu unsur lainnya yaitu semilogam. Unsur ini pada umumnya masih memiliki sedikit sifat logam yang dikenal dengan metaloid. Untuk jenis unsur semilogam sendiri terdiri dari helium, polonium, antimon, germanium, arsen, silikon, dan boron. Selanjutnya adalah sifat-sifat yang terdapat pada logam. Yang pertama adalah kekuatan atau strength. Kekuatan yaitu logam memiliki kemampuan untuk menahan beban tanpa mengalami deformasi permanen. Ini mencakup kekuatan tarik, tekan, dan geser. Yang kedua adalah ductility atau kelihatan, yaitu logam umumnya memiliki kemampuan untuk ditarik atau dibentuk menjadi kawat atau lembaran tipis tanpa patah. Selanjutnya adalah malleability atau kelembutan. Logam dapat ditempa atau dibentuk menjadi berbagai bentuk melalui proses pengerjaan tanpa retak. Selanjutnya adalah kekerasan atau hardness, yaitu logam memiliki ketahanan terhadap penetrasi atau abrasi, tergantung pada jenis logamnya. Selanjutnya adalah konduktivitas, listrik dan panas. Logam merupakan konduktor yang baik untuk panas maupun listrik, seperti tembaga yang banyak digunakan dalam industri elektronik. Selanjutnya adalah titik lebur tinggi. Kebanyakan logam memiliki titik lebur yang tinggi, sehingga cocok untuk aplikasi pada suhu tinggi, misalnya pada industri pesawat terbang dan otomotif. Selanjutnya adalah kekakuan atau rigidity. Logam memiliki kekakuan yang membuatnya mampu mempertahankan bentuknya ketika diberikan gaya tertentu.
Selanjutnya adalah tahan korosi, yaitu beberapa logam seperti aluminium, stainless steel memiliki ketahanan terhadap karat atau korosi akibat reaksi kimia dengan lingkungannya. Selanjutnya adalah berat jenis yang tinggi. Kebanyakan logam memiliki densitas yang lebih tinggi dibandingkan material non-teknik, sehingga berat persatuan volumenya lebih besar. Oke, selanjutnya adalah klasifikasi jenis logam. Yang pertama, logam ferrous atau besi. Logam mengandung besi sebagai komponen utama, contoh baja, besi, wang. Sifatnya umumnya kuat, keras, dan magnetik, namun rentan terhadap korosi kecuali dilapisi atau diolah dengan cara khusus, misalnya baja tahan karat. Yang kedua, logam non-ferrous atau non-besi. Logam yang tidak mengandung besi sebagai komponen utama, contohnya aluminium, tembaga, perunggu, kuningan, timah, magnesium, titanium, dan nikel. Sifatnya umumnya lebih tahan terhadap korosi, ringan seperti aluminium, dan memiliki sifat listrik yang tahan termal yang baik. Yang ketiga adalah logam paduan atau alloy. Merupakan campuran dua atau lebih logam untuk mendapatkan sifat yang lebih baik atau khusus. Contohnya, baja tahan karat, kuningan, perunggu. Sifatnya sifat mekanik dan tahan korosi, bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya adalah logam mulia. Logam yang tahan terhadap oksidasi dan korosi dalam kondisi lingkungan normal. Contohnya emas, perak, platina. Sifatnya sangat tahan terhadap korosi, sering digunakan untuk aplikasi elektronika atau perhiasan. Yang kelima adalah logam tanah jarang atau rare earth metals. Logam yang berada di bagian bawah tabel periodik yang memiliki sifat unik seperti magnetik yang kuat, pendarahan, dan konduktivitas listrik tinggi. Contohnya, neodymium, praseodymium, samarium. Sifatnya penting untuk aplikasi teknologi tinggi seperti magnet kuat pada motor listrik dan turbin angin, serta komponen elektronik. Yang keenam adalah logam refraktori. Logam memiliki titik leleh sangat tinggi, umumnya digunakan dalam lingkungan bersuhu ekstrim. Contohnya, tungsten, mobilisium, tantalum, dan niobium. Sifatnya tahan terhadap panas dan korosi di suhu tinggi. Selanjutnya, contoh jenis logam dan fungsinya. Yang pertama adalah aluminium. Fungsinya, logam ringan dengan ketahanan korosi yang baik dan konduktivitas listrik yang tinggi. Penggunaannya dalam pembuatan bodi pesawat, mobil, alat masak, komponen elektronik. Yang kedua adalah magnesium atau Mg. Fungsinya, logam ringan yang tahan terhadap deformasi dan memberikan rasio kekuatan terhadap berat yang baik. Penggunaannya dalam industri otomotif dan kedirgantaraan sebagai bahan campuran dalam panduan logam. Selanjutnya adalah nikel atau Ni. Fungsinya tahan terhadap suhu tinggi dan korosi, serta sering digunakan dalam panduan dengan logam lain untuk meningkatkan ketahanan. Penggunaannya dalam baja tahan karat, superalloy, dan pelapis anti korosi. Selanjutnya adalah zinc. Fungsinya melindungi logam dari korosi melalui proses galvanisasi. Jadi proses galvanisasi ini adalah pelapisan baja dengan zinc. Penggunaannya galvanisasi baja atau untuk pagar, tangki air, dan lain-lain, komponen mobil dan bahan baterai. Baik, selanjutnya adalah yang kedua yaitu keramik. Keramik pada awalnya berasal dari bahasa Yunani atau keramikos, yang artinya suatu bentuk dari tanah liat yang telah melalui proses pembakaran. Kamus dan Ensiklopedia tahun 1950-an mendefinisikan
Keramik sebagai suatu hasil seni dan teknologi untuk menghasilkan barang dari tanah liat yang dibakar, seperti gerabah, genteng, porselen, dan sebagainya. Tetapi saat ini tidak semua keramik berasal dari tanah liat. Definisi pengertian keramik terbaru mencakup semua bahan bukan logam dan anorganik yang berbentuk padat. Umumnya, sinyal keramik lebih stabil dalam lingkungan formal dan kimia dibandingkan elemennya. Bahan baku keramik yang umumnya dipakai adalah fosfat, bauxite, kuarsa, kaolin, dan air. Sifat keramik sangat ditentukan oleh struktur kristal, komposisi kimia, dan mineral bawaannya. Oleh karena itu, sifat keramik juga tergantung pada lingkungan geologi di mana bahan diperoleh. Secara umum strukturnya sangat rumit dengan sedikit elektron bebas. Kurangnya beberapa elektron bebas keramik membuat sebagian besar dalam keramik secara kelistrikan bukan merupakan konduktor dan juga menjadi konduktor panas yang jelek. Di samping itu, keramik mempunyai sifat kaku, keras, dan kaku. Keramik secara umum mempunyai kekuatan tekanan lebih baik dibandingkan kekuatan tarik. Selanjutnya adalah definisi keramik. Definisi keramik. Makna keramik adalah suatu hasil seni dan teknologi untuk menghasilkan barang dari tanah liat yang terbakar, seperti gerabah, genteng, porselen, dan lain sebagainya. Namun tidak semua keramik terbuat dari tanah liat. Adapun keramik yang SiO2, Al2O3, CaO, MgO, K2O, Na2O. Dapat dilihat dari unsur-unsur tersebut, terdapat dua panduan antara logam dan non-logam, sehingga keramik juga dapat diartikan sebagai bahan padat anorganik yang merupakan paduan dari unsur logam dan juga non-logam. Selanjutnya adalah klasifikasi keramik. Pertama adalah keramik tradisional. Keramik tradisional, keramik yang dibuat dengan menggunakan bahan alam seperti kuarsa, kaolin, dan lain-lainnya. Adapun contoh dari keramik tradisional yaitu barang pecah belah, keperluan rumah tangga, dan industri. Yang kedua adalah keramik halus. Keramik halus atau dalam bahasa Inggris fine ceramics adalah keramik yang dibuat dengan menggunakan oksida logam seperti Al2O3, ZrO2, MgO, dan lain-lain. Penggunaan elemen tersebut digunakan untuk pemanasan semikonduktor, komponen turbin, dan juga sangat berguna dalam bidang teknis. Selanjutnya adalah bahan pembuatan keramik. Yang pertama adalah tanah liat atau clay. Di dalam tanah liat terdapat 4 kandungan utama yakni kolonite, halesite, mangmelinot, dan ilit. Dengan adanya perbedaan kandungan tanah liat, maka akan menghasilkan sifat yang berbeda-beda pula. Sifat yang penting dalam tanah adalah plastisitas yang artinya kemampuan untuk dibentuk tanpa mudah retak, kemampuan untuk dilebur atau visibilitas, bahan baku pasir atau kuarsa, dan sebagai bahan non-plastik atau fungsi. Yang kedua adalah pasir. Bahan baku pasir berfungsi sebagai bahan pengisi. Namun jika penambahan terlalu banyak silikat dalam pasir maka akan menyebabkan keretakan pada saat pembakaran. Yang ketiga adalah feldspar. Bahan baku feldspar berfungsi sebagai bahan pengikat dalam pembuatan keramik serta menurunkan temperatur pembakaran. Ada beberapa jenis bahan feldspar yang diantaranya adalah K-feldspar, Na-feldspar, dan Ca-feldspar. Selanjutnya adalah cara pembuatan keramik. Keramik merupakan jenis produk yang dibuat dengan bahan utama tanah liat yang dibentuk dan dibakar dengan suhu 60 derajat Celcius hingga lebih dari 1300 derajat Celcius. Sudah dikenal sejak zaman Neolitikum. Sejumlah penemuan perbakalan seperti pecahan kecil terdikar di bukit kulit kerang Sumatera menjadi bukti keberadaan keramik di masa lampau.
Awalnya, keramik hanya dibuat untuk membuat tembikar dan peralatan rumah tangga. Namun, penggunaan keramik kini semakin luas dengan adanya panduan dengan unsur logam dan bukan non-logam. Saat ini, keramik hanya digunakan sebagai bahan pembuatan busi, isolator listrik, bahan baku alat cetak, dan lain-lain. Keramik mampu dipakai pada temperatur tinggi. Keramik dapat dibedakan menjadi keramik tradisional dan keramik industri. Dalam rumah tangga, keramik tradisional menjadi bahan pembuatan cakir, ubin, tembok, roda gerinda. Sedangkan keramik industri dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan turbin, komponen otomotif, dan pesawat ruang angkasa. Material dasar dari keramik yang paling tua adalah lempung, sedangkan material dasar modernnya adalah kualin, bijang, dan fosfat. Selanjutnya adalah sifat keramik. Sifat yang umum dan mudah dilihat secara fisik pada kebanyakan jenis keramik adalah brittle atau rapuh. Hal ini dapat kita lihat pada keramik jenis tradisional seperti barang pecah belah, gelas, kendi, gerabah, dan sebagainya. Nah, coba jatuhkan piring yang terbuat dari keramik, bandingkan dengan piring dari logam. Pasti keramik lebih mudah pecah, walaupun sifat ini tidak berlaku pada jenis keramik tertentu, terutama jenis keramik hasil sintering dan campuran sintering antara keramik dengan logam. Sifat lainnya adalah tahan suhu tinggi. Sebagai contoh, keramik tradisional terdiri dari tanah liat, silin, dan fosfor tahan sampai dengan suhu 1200 derajat Celcius. Keramik hasil rekayasa seperti keramik oksida mampu tahan sampai dengan suhu 2000 derajat Celcius. Kekuatan tekan tinggi merupakan sifat yang membuat penelitian tentang keramik terus berkembang. Selanjutnya adalah aplikasi keramik pada berbagai ruangan. Yang pertama adalah keramik lantai. Keramik menjadi salah satu pilihan utama untuk menutupi lantai ruangan rumah. Hal ini dikarenakan beberapa keunggulan keramik di atas. Pertama, dengan gaya tahan yang tinggi, membuat keramik bisa digunakan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Selanjutnya, keramik juga bisa menjaga suhu ruangan karena digunakan untuk melapisi lantai dengan area luas. Terakhir, keramik juga mudah untuk dipasang, dibentuk, dan juga dijangkau. Yang kedua adalah keramik dinding. Sedikit berbeda dengan keramik yang digunakan untuk lantai, jenis keramik dinding memiliki permukaan yang lebih halus karena tidak akan diinjak, serta lebih berfungsi sebagai dekorasi ruangan. Namun, keramik ini juga dapat dibuat bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama dan tidak mudah rusak terhadap beragam model menarik yang menghiasi dinding tangga. Yang ketiga adalah keramik kamar mandi. Kamar mandi merupakan ruangan menggunakan keramik untuk menutupi lantai dan juga dindingnya. Hal ini dikarenakan keramik mudah untuk dibersihkan dari beragam hal. Ada salah satunya yaitu lumut, karena selalu terpapar oleh air. Keramik juga memiliki pilihan anti-slip atau anti-licin, sehingga tidak berbahaya jika digunakan dalam kamar mandi. Selanjutnya adalah polimer. Pengertian polimer. Polimer adalah senyawa molekul besar berbentuk rantai atau jaringan yang tersusun dari gabungan ribuan hingga jutaan unit pembangunan yang berulang. Contohnya adalah plastik pembungkus, botol plastik, styrofoam, nilon, pipa paralon, termasuk material yang disebut dengan polimer. Unit kecil berulang yang membangun polimer disebut dengan monomer. Sebagai contoh, polipropilena atau PP adalah polimer yang tersusun dari monomer. Selanjutnya adalah jenis polimer berdasarkan sumber. Yang pertama, polimer alam, yaitu polimer yang terdapat di alam. Contohnya seperti polimer protein, amilum, selulosa, asam nukleat, karet asam. Dengan memiliki monomer,
Protein memiliki monomer asam amino dan polimerisasi kondensasi dengan sumber terdapatnya adalah wall atau sutra. Yang kedua, amilum memiliki monomer glukosa dan polimerisasi kondensasi dengan sumber yang berasal dari beras atau gandum. Yang ketiga adalah selulosa, memiliki monomer glukosa dan polimerisasi kondensasi dengan sumber yang terdapat adalah kayu. Yang keempat adalah asam nukleat, memiliki monomer nukleotida dengan polimerisasi kondensasi dan sumber yang terdapatnya adalah DNA atau RNA. Yang kelima, karet alam, memiliki monomer isoprena dengan polimerisasi adisi dan sumber yang terdapat adalah getah pohon karet. Selanjutnya adalah polimer sintesis, yaitu polimer yang tidak terdapat di alam. Contohnya, polyethylene, PFC, polipropilena, dan teflon. Selanjutnya adalah jenis polimer berdasarkan monomer penyusunnya. Yang pertama adalah homopolimer, yaitu polimer yang tersusun dari satu jenis monomer. Contohnya polietena atau etena, polipropilena atau propena, polystyrena atau styrena, PVC atau vinyl keluarga, EVA atau vinyl asetat, polisoprena atau isoprena, dan PAN atau akrylonitril. Yang kedua adalah copolimer, yaitu polimer yang tersusun dari dua jenis atau lebih monomer. Contohnya nilon 6,6, hexamethylamina, dan hexamethyl. Kedua ada krom, yang ketiga SDR, dan yang keempat adalah ABS. Selanjutnya adalah jenis polimer berdasarkan sifatnya. Yang pertama, termoplas, yaitu polimer yang melunak jika dipanaskan dan dapat dicetak kembali menjadi bentuk lainnya. Sifat ini disebabkan oleh struktur termoplas yang terdiri dari rantai-rantai panjang yang gaya interaksi antar molekul yang lemah. Sifat lain dari termoplas adalah ringan, kuat, transparan. Contohnya adalah polietilena, polipropilena, PET, dan PVC. Yang kedua adalah termoset, yaitu polimer yang memiliki bentuk permanen yang tidak menjadi lunak jika dipanaskan. Sifat ini disebabkan oleh adanya ikatan kovalen yang kuat antara rantai-rantai molekul. Pemanasan termoset pada suhu yang terlalu tinggi dapat memutuskan ikatan-ikatan tersebut dan bahkan membuat termoset menjadi terbakar. Contohnya adalah termoset, bokelit, dan melumi. Yang ketiga adalah elastomer, yaitu polimer yang elastis, bentuknya dapat direnggangkan, namun dapat kembali ke bentuk semula setelah gaya ditarik dihilangkan. Elastisitas ini disebabkan oleh struktur dostoren yang terdiri dari rantai-rantai yang saling tumpang tindih dengan adanya ikatan silang yang akan menarik kembali si rantai-rantai tersebut kembali ke susunan tumpang tindihnya. Contohnya adalah elastomer adalah karet alam dan karet sintesis. Selanjutnya adalah reaksi polimerisasi. Yang pertama, polimerisasi adisi. Polimerisasi kondensasi. Polimerisasi kondensasi merupakan penggabungan monomer dengan reaksi kimia yang terjadi antara dua gugus fungsi berbeda dari masing-masing monomer. Polimerisasi ini terjadi pada monomer yang masing-masing mempunyai setidaknya dua gugus fungsi reaktif. Dari hasil polimerisasi kondensial dihasilkan polimer dan juga molekul-molekul kecil seperti H2O, HCl, CH3OH. Polimer seperti polyester, polyamida, polikarbonat, dan poliuretan disintesis melalui reaksi polimerisasi kondensasi. Contohnya reaksi polimerisasi adisi.
Polimerisasi adisi umumnya terjadi pada monomer yang mempunyai ikatan rangkap. Umumnya, monomer yang direaksikan dalam polimerisasi adalah senyawa dikena atau turunnya, dan reaksi polimerisasi adisi dihasilkan polimer adisi sebagai bentuk tiga. Contohnya, contoh reaksi polimerisasi adisi. Yang pertama adalah pembentukan polietilena atau PE dari Athena. Beginilah bentuk atomnya. Yang kedua adalah pembentukan PVC dari vinil klorida. Bisa dilihat gambarnya. Yang ketiga adalah pembentukan polisoprena dari isoprena. Bisa dilihat gambarnya. Baik, selanjutnya polimerisasi kondensasi. Polimerisasi kondensasi merupakan penggabungan monomer dengan reaksi kimia yang terjadi antara dua gugus fungsi berbeda dari masing-masing monomer. Polimerisasi ini terjadi pada monomer yang masing-masing mempunyai setidaknya dua gugus dan juga molekul kecil seperti H2O, HCl, dan CH3OH. Selanjutnya adalah polimer seperti polyester, poliamida, polikarbonat, dan poliuretana. Disintesis melalui reaksi polimerisasi kondensasi. Contoh reaksi polimerisasi adisi adalah satu pembentukan polyester, PET dari dimetil terefaktat dan etilena glikol. Yang kedua adalah pembentukan poliamida, nilon 66 dari asam adipat dan hexamethylidamine. Selanjutnya adalah aplikasi polimer sintesis. Aplikasi polimer sintesis yang pertama adalah PVC. PVC ini adalah polivinil klorida yang bersifat lunak, digunakan untuk selang air, jas hujan, insulasi listrik. Sedangkan PVC bersifat kaku, digunakan untuk pipa dan pelapis lantai. Yang kedua adalah PS. PS ini adalah polistirena, memiliki beberapa macam bentuk. Polistirena yang berbentuk kaku mudah pecah digunakan untuk kotak konsep, peralatan makan, sendok, garpu, pisau, atau plastik. Polistirena berbentuk foam, yakni styrofoam, memiliki sifat isolator panas yang baik. Oleh karena itu, styrofoam banyak digunakan untuk wadah makanan, minuman, dan juga gabus penahan benturan dalam kemasan alat ilustrasi. Yang ketiga adalah PE. PE adalah polietilena, memiliki beragam bentuk. HDPE atau High Density Polyethylene adalah polietilena dengan sifat lebih kuat dan kaku yang banyak digunakan untuk botol plastik dan mainan. Yang keempat adalah PE. PE adalah polietilena terefaktat atau PET, yang dikenal juga dengan nama dagang Dactoron atau Terelen, banyak digunakan sebagai serat tekstil. Selain itu, PET juga banyak digunakan sebagai botol minuman dalam bentuk film tips. PET dengan nama dagang Mylar bersifat kuat dan tahan terhadap robekan. Selanjutnya adalah nilon. Nilon ini merupakan polimer berbentuk set yang bersifat kuat, ringan, dan bahan terhadap tegangan. Yang keenam adalah PP. PP ini adalah polipropilena, digunakan untuk botol plastik, tali, karung plastik, karpet, peralatan laboratorium, dan selanjutnya ketiga adalah PTVE. PTVE ini adalah polyteretofluoroethylene yang dikenal dengan nama dagang Teflon. Memiliki sifat kuat, tidak reaktif, dan tahan panas. Selanjutnya adalah nomor 8. Yang ke-8 adalah polymethyl methacrylate atau PMMA, yang dikenal juga dengan nama dagang plexiglass atau lucif atau perspex. Memiliki sifat kuat keras, ringan, dan tahan transparan. PMMA ini digunakan untuk alat optik seperti kacamata jendela pesawat terbang, furnitur,
dan glove box. Selanjutnya adalah manfaat polimer. Manfaat polimer ini yaitu terbagi atas dua, manfaat polimer plastik dan manfaat polimer karet. Manfaat polimer plastik yaitu untuk membuat pipa, pelapis lantai, dan tongkat. Selain ini juga digunakan sebagai pelapis alat-alat masak. Contohnya adalah Teflon. Teflon memiliki sifat ulet, tahan untuk kimia, tidak mudah terbakar, dan memiliki pances yang baik dan tidak mudah lecet. Yang kedua adalah manfaat polimer karet. Karet alam terdiri dari susunan isoprena yang berasal dari alam. Manfaat polimer karet dan sering digunakan pada ban kendaraan. Karet alam yang awalnya lunak akan menjadi karet setelah divulkanisir dengan menambahkan balerang karet sintesis. Selanjutnya adalah manfaat polimer. Manfaat polimer terbagi atas dua, manfaat polimer plastik dan manfaat polimer karet. Manfaat polimer plastik ini adalah polietena adalah polimisi dari monomer etena yang memiliki titik-titik 100 derajat Celcius. Polietena sering dimanfaatkan untuk botol, pembungkusan, dan isolator alat listrik. Polipropilena adalah campuran dari molekul propena dan memiliki sifat yang mirip dengan polietena namun lebih kuat. Polipropilena sering dimanfaatkan untuk membuat tali, karung, botol, dan lainnya. Selanjutnya adalah manfaat polimer karet. Karet alam terdiri dari susunan isoprena yang berasal dari alam. Manfaat polimer karet dalam sering digunakan pada bahan kendaraan. Karet alam yang awalnya lunak akan menjadi keras setelah divulkanisir dengan menambahkan balerang. Selanjutnya adalah yang keempat, yaitu komposit. Material komposit adalah salah satu jenis material konsep yang relatif baru dalam dunia teknologi, dan presentasinya dicapai melalui gabungan dua atau lebih dari jenis bahan. Tujuan utama dari pembuatan properti mekanis yang lebih optimal daripada yang bisa diperoleh dari bahan tunggal. Bahan-bahan dasar yang digunakan dalam material komposit memiliki sifat yang berbeda-beda, dan ini menghasilkan sebuah komponen solid yang memiliki karakteristik yang unik saat digunakan. Selanjutnya adalah keberagaman ini memungkinkan insinyur dan desainer untuk menyesuaikan material komposit dengan kebutuhan spesifik dari suatu proyek. Misalnya, dengan memilih kombinasi yang tepat dari bahan bakar dasar, mereka dapat mencapai kekuatan, kekerasan, keuletan, dan sifat-sifat mekanik lainnya yang sesuai dengan tuntutan aplikasi tertentu. Selanjutnya adalah klasifikasi komposit. Jenis komposit ini dibentuk dengan menggunakan syarat-syarat sebagai bahan penguat yang berperan dalam perkuat struktur konstruksi. Oleh karena itu, pemilihan bahan syarat dilakukan dengan cermat dan memastikan keberhasilan konstruksi. Selanjutnya adalah komposit partikel. Material komposit tipe ini dihasilkan dengan menggunakan penguat berbentuk partikel atau serbuk yang ditambahkan ke dalam matriks untuk menekan kekuatan dan sifat mekaniknya. Yang ketiga adalah komposit struktural. Jenis komposit ini terbentuk dari lapisan-lapisan bahan penguat beberapa lembaran. Struktur lapisan ini memberikan kekuatan dan stabilitas yang tinggi pada material komposit ini, membuat sangat cocok untuk aplikasi struktural yang membutuhkan kekuatan tambahan. Selanjutnya adalah sifat material komposit. Memiliki sifat yang pertama adalah reinforcement. Ini adalah komponen yang berfungsi sebagai penguat dalam pembuatan material komposit. Biasanya, proporsi bahan penguat dalam komposit tidak melebihi 50% dari bahan matriks. Jika proporsi ini terlalu tinggi, maka interaksi antara komponen-komponen tersebut mungkin tidak normal, sehingga dapat mengurangi kualitas material komposit. Selanjutnya adalah matriks. Material ini memiliki karakteristik istimewa, seperti elastisitas, kelembutan, ketahanan yang tahan lama, serta kemampuan untuk terikat dengan baik ketika mencapai titik leburnya.
Tidak mengherankan bahwa matriks ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan sebagai penguat syarat atau pengikat dalam komposit, dan biasanya memiliki proporsi yang cukup tinggi dalam komponen tersebut. Selanjutnya adalah contoh material komposit. Contoh material komposit. Yang pertama adalah sutra. Yang kedua adalah serat kelapa, yang ketiga adalah eceng gondok. Selanjutnya adalah material komposit dari salak alam, yaitu aluminium, nilon, karbon, dan fiberglass. Selanjutnya adalah material komposit termoplastik. Pertama adalah polipropilen, komposit termoplastik dengan polipropilen sebagai matriks memiliki kekuatan dengan kekerasan yang baik. Kedua adalah PVC. PVC digunakan oleh berbagai komposit, terutama dalam aplikasi pipa dan produk konstruksi lainnya. Ketiga adalah resin. Resin termoplastik dapat digunakan dalam pembuatan komposit untuk aplikasi yang memerlukan ketahanan. Yang keempat adalah polimer atau nilon. Material komposit dengan matriks yang nilon sering digunakan dalam industri otomotif dan manufaktur. Yang kelima adalah polietilen, yaitu bahan termoplastik yang sering digunakan dalam komposit untuk berbagai aplikasi. Selanjutnya adalah material komposit dari termostat. Yang pertama adalah fenol. Komposit dengan matriks fenol sering digunakan dalam aplikasi yang memerlukan ketahanan tinggi terhadap panas dan polusi. Yang kedua adalah epoksi. Epoksi adalah matriks yang sangat umum digunakan dalam komposit untuk aplikasi struktural dan di antara. Yang ketiga adalah polyurethane. Digunakan dalam komposit untuk aplikasi yang memerlukan elastisitas dan ketahanan. Yang keempat adalah polister. Komposit dengan matriks polister digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk produk-produk manufaktur dan konstruksi. Selanjutnya adalah aplikasi material komposit. Yang pertama adalah jembatan komposit. Jenis jembatan ini menggabungkan dua material atau lebih untuk menciptakan konstruksi jembatan yang lebih kokoh. Biasanya, material digunakan dalam baja untuk gelagar dan beton untuk lantainya. Secara umum, terdapat dua jenis jembatan komposit yang umum digunakan. Yang pertama, jembatan dengan struktur tangga atau ladder cage. Jenis jembatan ini mengalami modifikasi dengan menggunakan beberapa girders sebagai komponen utamanya, serta cross girder sebagai komponen pendukung. Hal ini menciptakan struktur jembatan yang lebih kuat dan tahan lama. Yang kedua adalah jembatan multi-girder, yaitu jenis jembatan ini memanfaatkan girder baja yang panjang dan disusun secara teratur sesuai dengan lebar jembatan. Pendekatan ini memberikan kekuatan tambahan pada jembatan dan memungkinkan untuk menangani beban yang lebih berat dan lebih efisien. Yang kedua adalah jembatan komposit. Biasanya, papan komposit adalah produk yang digunakan sebagai struktur penopang di bawah lantai atau dinding yang rentan terhadap tekanan dari pemasangan paku atau benda-benda lainnya. Mereka terbuat dari gabungan papan vertikal dan lapisan pilar yang bekerja sama untuk meningkatkan kemampuan papan untuk menahan beban. Yang ketiga adalah jembatan komposit. Ini adalah kolom yang terdiri dari struktur beton dan profil baja. Profil baja berfungsi sebagai struktur horizontal pada kolom komposit yang membantu dalam percepatan proses pembangunan. Sebaliknya,
Bottom berfungsi sebagai pelindung untuk baja yang berada di dalamnya, menciptakan sebuah struktur yang kokoh dan tahan lama. Kolom komposit dapat dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu kolom dengan inti beton dan kolom baja dengan selubung beton. Baiklah, sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada eh, kesalahan kata, saya minta maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kan sama sih.